Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najmah Nabila Maulida dari kelas 105. Di sini saya akan menceritakan salah satu kisah Nabi, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga istrinya yang bernama Siti Hajar. Saat Ismail lahir atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim membawa Ismail beserta istrinya untuk keluar dari Palestina. Mereka melewati padang pasir yang begitu gersang untuk menuju lembah berbukit yang dinamakan dengan Lembah Bakah. Lembah itu kini merupakan kota suci Mekah. Di lembah itu, Ibrahim membuat tempat untuk berteduh bagi istri dan anaknya tersebut. Ia juga menyediakan beberapa makanan minuman seadanya. Ibrahim lalu meninggalkan anak istrinya itu dan dia pun kembali ke Palestina. Setelah berhari-hari berada di padang pasir, Siti Hajar mulai kehabisan persediaan makanan dan minuman. Sementara Ismail kecil selalu merasa kehausan dan terus-menerus menangis. Sebagai seorang ibu, Siti Hajar terus berusaha untuk mencari air demi anaknya itu. Ia berlarian ke sana kemari mencari air untuk sang putra. Dia berlari-lari di antara dua bukit, yakni Bukit Safa dan Marwah. Kisah ini menjadi asal mula rukun ibadah haji yang disebut dengan istilah sa'i atau berlari-lari kecil di antara dua bukit itu. Ketika sedang kelelahan, Siti Hajar mendengar suara seseorang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk membawa Ismail ke suatu tempat. Setibanya di tempat tersebut, Siti Hajar meletakkan Ismail yang kemudian si Ismail ini menghentakkan kakinya. Dari bekas hentakan kakinya itu, kemudian muncullah sebuah mata air yang sangat jernih dan dikenal dengan sumur Zam-Zam. Saat kemunculan air itu, Siti Hajar langsung meminumkan air tersebut kepada Ismail. Kemudian, sumber air itu juga membuat suku Jumhur berbondong-bondong untuk mendatangi lokasi mata air tersebut. Dalam beberapa tahun, Lembah Bakah berkembang menjadi bukit yang penuh dengan akan penduduk. Ismail dibesarkan oleh sang ibunda di kota Mekah. Nabi Ibrahim yang tinggal di Palestina pun sering berkunjung ke kota Mekah untuk menengok anak dan istrinya itu. Suatu hari, ketika Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail bahwa ia telah mengalami mimpi buruk. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim lalu segera menemui Ismail untuk meminta pendapatnya. "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusku untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu," kata Ibrahim. Mendengar hal itu, Ismail lantas menjawabnya dengan gagah berani. "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, kamu akan menjadi bagian dari orang-orang yang sabar," kata Ismail. Percakapan tersebut terdapat pada surat As-Saffat ayat 102. Dengan penuh kesabaran, Ibrahim pun melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail meminta sang ayah untuk mengikatnya dengan tali dan menajamkan pisau agar tidak merasa kesakitan ketika disembelih nantinya. Ismail juga meminta kepada Ibrahim untuk menyimpan semua baju-bajunya dan diserahkan kepada Siti Hajar untuk kenang-kenangan. Sebelum penyembelihan, Ismail dan Ibrahim pun saling berpelukan penuh haru. Lalu
Ibrahim pun memulai proses penyembelihan dengan menggunakan pisau tajam yang sudah diasah tadi. Tetapi, hal aneh pun terjadi. Pisau yang sudah tajam sedemikian rupa ternyata tidak berhasil menyembelih tubuh Ismail. Kemudian Ismail pun meminta ayahnya untuk menyembelih tanpa melihat wajahnya. Tetapi, lagi-lagi pisau tersebut tetap saja tidak mampu menyembelih tubuh Ismail. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa perintahnya itu merupakan ujian keimanan untuk Ibrahim dan Ismail. Allah lalu mengirimkan seekor kambing untuk disembelih sebagai pengganti Ismail. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan ini pun terdapat pada Quran Surah As-Saffat ayat 107. Peristiwa penyembelihan ini merupakan asal mula ibadah kurban yang disunahkan atau bahkan sangat dianjurkan bagi orang-orang yang mampu ketika hari raya Idul Adha. Saat Ismail beranjak dewasa, ia dan ayahnya kembali mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni perintah untuk membangun Ka'bah di dekat sumur Zam-Zam. Ismail dan Ibrahim pun segera melaksanakan pembangunan Ka'bah dengan penuh doa. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.